Maafkan aku putri. Kau akan kujadikan alat untuk membalaskan dendam seluruh rakyat Pajajaran, sang pati bergumam lirih saat mendekati tempat tidur sang putri. Setelah berada di samping tempat tidur, Pati Batara Sang Hyang Hau lalu memejamkan matanya sambil merapal mantra. Sementara itu, sang putri tergolek pulas tidak berdaya, dengan baju yang berantakan dan memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya, yang akan membuat siapapun laki-lakinya pasti akan tergoda. Selesai merapal mantra, Pati Batara Sang Hyang Hau meniup muka sang putri sebanyak 3 kali, dan ajaib, seketika mata sang putri membuka seperti orang yang baru bangun tidur. Begitu matanya menangkap sesosok laki-laki tinggi besar berada di samping tempat tidurnya, sang putri terperanjat kaget. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada sepatah kata pun yang bisa keluar dari mulutnya, bahkan dia tidak bisa menggerakkan sekujur tubuhnya. Celaka, siapa orang ini? Tentu dia bermaksud jahat berada di kamarku dan kemana para pengawal, batin sang putri ketakutan. Melihat sang putri yang ketakutan, Pati Batara Sang Hyang Hau tersenyum sinis, dan mengangkat 10 jari tangannya di atas kepala, sebagai tanda penghormatan. Kanjeng Gusti Ratu Harisbaya, hamba harap Gusti jangan takut akan kehadiran diriku, aku tidak bermaksud jahat kepadamu, ujar Pati Batara Sang Hyang Hau sambil tersenyum. Sang putri ternyata adalah Ratu Harisbaya, istri kedua dari Sultan Panembahan yang berasal dari Pajang. Ratu Harisbaya menatap nanar kepada Pati Batara Sang Hyang Hau. Ketakutan dan kemarahan tergambarkan jelas di wajahnya. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tubuhnya seolah lumpuh terkena ilmu totok dari Batara Sang Hyang Hau. Aku mewakili junjunganku Gusti Prabu Gesan Ulun, untuk menyampaikan pesan kepadamu Gusti Ratu, sambung Pati Batara Sang Hyang Hau. Ratu Harisbaya terkejut setengah mati, matanya terbelalak, mendengar nama Prabu Gesan Ulun mengutus orang ini untuk menyampaikan pesan kepadanya. Ada sesuatu yang hangat jauh di dasar hatinya. Perlahan rasa ketakutan dan kemarahannya sirna, berganti dengan rasa penasaran, rasa seperti anak remaja yang sedang dilanda asmara. Pati Batara Sang Hyang Hau dapat merasakan, bahwa Ratu Harisbaya sudah tidak lagi marah, bahkan dari sorot matanya dia yakin bahwa Harisbaya sudah berada dalam pengaruhnya. Hamba akan melepaskan ajian lampah lumpuhku, tapi kuharap Kanjeng Gusti Ratu tidak berteriak ataupun membuat kegaduhan, karena akan membahayakan nyawa kita berdua, kata Pati Batara Sang Hyang Hau, sambil menatap tajam mata Harisbaya. Harisbaya mengedipkan kedua matanya, sebagai tanda persetujuan atas permintaan Pati Batara Sang Hyang Hau. Kemudian Pati Batara Sang Hyang Hau memejamkan matanya, sambil merapal mantra, tangannya membuat gerakan seperti mendorong ke arah Harisbaya. Selarik angin dingin dirasakan melanda tubuh Harisbaya, dan perlahan-lahan tubuhnya terasa hangat dan mulai bisa digerakkan. Sekarang, Kanjeng Gusti Ratu lebih baik berganti pakaian yang lebih pantas. Aku akan menunggumu di ruangan depan, kata Pati Batara Sang Hyang Hau, lalu berbalik menuju pintu keluar kamar. Harisbaya seolah baru tersadar bahwa baju bagian atasnya terbuka lebar. Jika saja Pati Batara Sang Hyang Hau bukanlah ksatria yang menjunjung tinggi kehormatan, niscaya Harisbaya tidak akan selamat. Setelah Pati Batara Sang Hyang Hau keluar dari kamar, bergegaslah Harisbaya berganti pakaian dengan yang lebih tertutup, karena walau bagaimanapun dia berhadapan dengan seorang pria asing. Sementara itu, Pati Batara Sang Hyang Hau duduk bersila di ruangan depan Kaputren, menunggu kedatangan Harisbaya yang sedang berganti pakaian. Tak berapa lama pintu kamar terbuka, dan Harisbaya pun keluar berjalan ke arah Pati Batara Sang Hyang Hau, lalu duduk berlutut di hadapannya. Pati Batara Sang Hyang Hau pun mengakui, bahwa aura kecantikan memancar jelas dari wajah Harisbaya. Cantik luar biasa bagai bidadari, pantas saja, batin Pati Batara Sang Hyang Hau, lalu segera menundukkan wajahnya, tidak berani dia berlaku kurang ajar. Siapa namamu Kisanak? Dan ada keperluan apa sampai malam-malam berani menerobos kamarku? Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya, kalau sampai ketahuan oleh penjaga keraton,
kata Harisbaya lembut, namun terdengar berwibawa. Sebelum menjawab, Pati Batara Sang Hyang Hawu mengangkat 10 jari tangannya di atas kepala lalu berkata, "Kaulah adalah Batara Sang Hyang Hawu, Pati dari Prabu Gesan Ulun, dari Kerajaan Sumedang Larang. Adapun maksud kedatangan kaulah adalah untuk menyampaikan pesan dari Gusti Prabu kepada Gusti Ratu Harisbaya," jawab Pati Batara Sang Hyang Hawu sambil tetap menunduk. Mendengar nama Gesan Ulun, muka Harisbaya berubah merah lalu berkata, "Pesan apa yang hendak disampaikan? Sekarang aku adalah istri dari Sultan Panembahan, tak elok rupanya jika berbalas pesan," ujar Harisbaya lirih, walaupun dalam hatinya berkata lain. "Gusti Ratu Harisbaya, memanglah tak elok jika didengar orang, tapi apakah juga elok jika seorang sahabat bahkan saudara, merebut kekasih saudaranya sendiri," kata Pati Batara Sang Hyang Hawu, mulai mencoba mempengaruhi hati Harisbaya. "Apa maksudmu wahai Kakang Pati? Kakanda Sultan Panembahan tidak merebut aku, tapi ini semua kesalahan dari Kakanda Angkawijaya yang meninggalkan aku tanpa kabar berita," jawab Harisbaya dengan mata yang mulai berubah merah, dan air mata mulai menggenang. "Gusti Ratu, oleh karena itu junjungan kawula, Gusti Prabu Gesan Ulun menyampaikan pesan, ingin bertemu denganmu untuk menyampaikan permintaan maafnya," ujar Sang Pati. Dia takut Sang Ratu akan menolak permintaannya. "Tidak mungkin, aku tidak mungkin bisa menemuinya," kata Harisbaya sambil terisak. "Kenapa tidak mungkin Gusti Ratu? Saat ini Prabu Gesan Ulun sedang menunggumu di pendopo tamu negara," kata Pati Batara Sang Hyang Hawu sedikit memaksa, dia khawatir rencananya akan gagal berantakan. "Angkawijaya ada di pendopo tamu negara. Kenapa Kakanda Sultan tidak memberitahuku? Apakah dia tidak mempercayai kesetiaanku?" Batin Ratu Harisbaya berkecamuk, antara marah dan kecewa pada Sultan Panembahan, yang tidak memberitahukan kedatangan Angkawijaya kepadanya. "Bagaimana caranya aku bertemu Angkawijaya? Penjagaan di sini sangat ketat, dan juga tidak pantas rasanya seorang istri menemui laki-laki lain." Ratu Harisbaya masih mencoba menolak permintaan Pati Batara Sang Hyang Hawu. "Gusti Ratu jangan khawatir, kaulah yang akan mengatur semuanya. Gusti Prabu Gesan Ulun sudah mengambil resiko besar untuk menemui Gusti Ratu, jadi kaulah sangat berharap Gusti Ratu bersedia menemuinya." Pati Batara Sang Hyang Hawu mencoba menekan Harisbaya untuk menemui Prabu Gesan Ulun. Harisbaya semakin bimbang, terjadi perang batin yang luar biasa. Sebagai seorang istri dan ratu sebuah kesultanan, tentu hal ini sangat memalukan dan akan menjadi aib besar, jika sampai diketahui. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri rasa rindu pada Angkawijaya, cinta pertamanya, begitu menggelora. Pati Batara Sang Hyang Hawu menyadari, bahwa Harisbaya sedang bimbang, maka dia mencoba meyakinkan lagi dan berkata, "Gusti Ratu, ingatkah dulu saat Gusti Ratu dan Gusti Prabu Gesan Ulun menjalin kasih di pesantren Pajang, bukankah Gusti Sultan Panembahan pun mengetahuinya? Lalu kenapa Gusti Ratu dan Gusti Sultan Panembahan tega mengkhianati Gusti Prabu Gesan Ulun?" ujar Sang Pati. "Gusti Prabu Gesan Ulun tidak meminta banyak, hanya meminta Gusti Ratu bersedia menemuinya. Kaulah pikir itu tidak seberapa dibandingkan pengkhianatan Gusti Ratu," sambung Pati Batara Sang Hyang Hawu, mencoba memorek rasa bersalah Harisbaya. Ratu Harisbaya menangis terseduh mendengar kata-kata Pati Batara Sang Hyang Hawu. Dia merasa tidak berkhianat, karena sudah menunggu kedatangan Angkawijaya selama bertahun-tahun. Akan tetapi tidak ada kabar berita yang diterimanya, sampai akhirnya dia menerima permintaan Sultan Pajang untuk menikah dengan Sultan Panembahan. Melihat Harisbaya menangis, Pati Batara Sang Hyang Hawu merasa senang, karena tujuannya untuk menghasut Harisbaya berhasil. "Baiklah Gusti Ratu, jika tidak berkenan untuk menemui Gusti Prabu Gesan Ulun, kaulah akan pergi. Walaupun kaulah tidak berharap Gusti Ratu akan melukainya lagi untuk yang kedua kali," kata Pati Batara Sang Hyang Hawu, sambil mengangkat 10 jarinya di atas kepalanya, tanda berpamitan kepada Harisbaya. Harisbaya makin bimbang, dan akhirnya naluri kewanitaannya telah mengalahkan segalanya. "Tunggu,
Jangan pergi dulu Kakang Patih, ucap lirih Harisbaya. Sang Patih tersenyum.